Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Suhaili, kemudian ada Syuhada Afgan dan Muhammad Abiu dengan judul Smart Compost Demonstrator. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi tugas kelompok 4 yaitu HCD Ideation 2. Jadi pada presentasi ini kami akan memaparkan rencana pengujian kami, target pengujian dan hasil dari pengujian yang telah kami lakukan bersama narasumber yang kami temui. Lanjut. Baik, berikutnya pendahuluannya terlebih dahulu. Smart Compost Demonstrator hadir sebagai solusi inovatif berbasis IoT untuk mengatasi masalah limbah pangan yang menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah rumah tangga. Proses pengomposan yang biasanya dilakukan secara manual, yang menunggu berbulan-bulan dan hanya menilai dari bau atau tekstur, seringkali kurang akurat dan sulit dipahami. Dengan memanfaatkan sensor suhu, kelembapan, dan emisi gas, alat ini mampu memantau pengomposan secara real-time serta menampilkan visualisasi data pada setiap fase, mulai dari meningkatnya suhu saat mikroba aktif hingga menurunnya suhu ketika kompos matang. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah pemahaman masyarakat dan mahasiswa tentang proses pengomposan, tapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah pangan demi kesuburan tanah dan keberlanjutan lingkungan. Baik, selanjutnya. Untuk rencana pengujian yang kami lakukan, kami memilih narasumber yang memiliki kriteria sebagai seseorang yang memiliki pengalaman dalam pembuatan kompos dan juga pernah melakukan membuat kompos. Tujuannya adalah agar memastikan bahwa pengguna ini memahami fungsi dari prototipe yang akan kami bangun setelah kami jelaskan. Kemudian untuk aspek hardware sendiri, hardware yang kami bawa itu prototipenya berfokus pada sensor yang kami gunakan, kemudian juga desain dari prototipenya, juga posisi dan peletakan dari sensor-sensor yang kami gunakan. Untuk softwarenya, kami melakukan pengujian pada dua halaman. Yang pertama ada halaman edukasi atau tata cara pembuatan kompos, dan juga ada halaman untuk pemantauan data sensor secara real time. Kemudian data yang diperoleh melalui hasil pengujian akan digunakan untuk menilai kemudahan dari penggunaan dan atau pemahaman dari prototipe serta website, di mana ini memuat kejelasan tampilan serta manfaat dari alat itu sendiri sebagai media pembelajaran. Untuk hasil akhir yang kami harapkan dari pengujian pada alat dan software ini, itu diharapkan dapat berfungsi sebagai optimal, memberikan data yang tepat, serta mendukung proses edukasi kompos yang lebih interaktif. Next. Untuk skenario. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk skenario pengujiannya. Skenario pengujian yang kami susun sebagai panduan uji usability terhadap low fidelity prototype agar sesi berjalan struktur. Pengujian dibagi menjadi 4 tahap: pembukaan, pengujian hardware, dan pengujian software, dan terakhir penutup. Tahap pembukaan pertama memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan tujuannya ngapain, dan meminta izin dokumentasi. Kemudian kalau untuk tahap pengujian hardware, kami nampilin prototipe fisiknya, terus menilai kenyamanan, maksudnya tuh apakah sensor-sensor yang sudah pas, alat-alatnya. Kemudian ada pengujian software yang mengevaluasi kemudahan memahami tampilan data dan penggunaan menu pada website. Kemudian yang terakhir, penutup ataupun ucapan terima kasih kepada narasumber dan mengumpulkan saran-saran dari narasumber. Kemudian Kemudian. Kemudian untuk pelaksanaan pengujiannya sendiri, di sini kami memfokuskan pada demonstrasi konsep dari prototipe kami terlebih dahulu untuk menjelaskan alur kerja sistem supaya kita bisa menerima saran dari narasumber apakah prototipe yang kami buat ini layak tidak fungsinya dan apakah mudah untuk digunakan. Untuk dari narasumbernya itu sendiri di sini terdapat dua. Yang pertama itu adalah Bang Prima, di mana Bang Prima ini adalah seorang penjual dan pembuat pupuk yang berada di wilayah Pango. Kemudian yang kedua ada Ibu Rama yang merupakan ketua Bank Sampah USK, di mana di Bank Sampah ini sendiri sudah merupakan salah satu tempat pembuatan kompos dan juga supplier dari kompos ke toko-toko tanaman. Kemudian untuk sesi bersama Bang Prima, di sini setiap anggota memiliki peran
nya sendiri, di mana Muhammad Suhaili merupakan sebagai pewawancara, kemudian Muhammad Abiu sebagai notulen, dan Syuhada Afgan sebagai kameramen. Untuk sesi bersama Burama, di sini Muhammad Abiu berperan sebagai pewawancara, kemudian Syuhada Afgan berperan sebagai notulen, dan Muhammad Suhaili berperan sebagai kameramen. Next. Baiklah, setelah kami menanyakan kepada dua narasumber, yaitu, dan di sini ada analisis hardware-nya. Kedua narasumber memahami dengan baik konsep smart kompos demonstrasi. Bang Prima menilai desain prototipe sudah jelas dan dapat dijadikan panduan pembuatan kompos. Saran dari Bang Prima untuk menambahkan lapisan pada dinding tong dan sistem sirkulasi udara agar proses fermentasi lebih optimal. Bu Rama menilai prototipe mudah dipahami dan relevan dengan praktik pengomposan di lapangan. Next. Dan untuk analisis softwarenya, Bang Prima menilai sistem mudah dioperasikan dengan fitur sederhana. Karena Bang Prima juga telah mencobanya dan dia bisa dengan sangat mudah. Terus Bu Rama menyarankan penambahan batas minimal dan maksimal sensor suhu, kelembapan, dan gas agar sistem dapat memberi peringatan dini saat kondisi kompos tidak ideal. Terus fitur tambahan ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai edukatif dan pemahaman pengguna terhadap proses pengomposan. Untuk kesimpulannya, pelaksanaan pengujian bersama Bang Prima dan Bu Rama menunjukkan bahwa Smart Kompos Demonstrator mudah dipahami dan memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran interaktif tentang pembuatan kompos. Keduanya menilai alat ini tidak hanya bermanfaat untuk praktik pengomposan, tetapi juga efektif sebagai sarana edukasi lingkungan yang menarik dan ilmiah. Dan pengomposan Smart Kompos Demonstrasi dinilai layak sebagai alat edukasi berbasis IoT yang menampilkan proses pengomposan secara real time dengan menambahkan lapisan isolasi pada tong dan sistem peringatan batas sensor. Alat ini berpotensi menjadi media pembelajaran yang fungsional, mendidik, dan aplikatif bagi masyarakat dan lembaga pendidikan. Mungkin sekian hasil dari presentasi yang telah kami lakukan. Di sini juga terdapat lampiran yang menampilkan proses pengujian yang telah kami lakukan. Di foto pertama terdapat pengujian bersama dengan Bu Rama. Kemudian di foto kedua dan ketiga terdapat lampiran pengujian bersama dengan Bang Prima. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.